Saya nggak akan memberikan materi textbook seperti Bapak Ibu guru di sini. Oke. Nanti silahkan kalau mau ada pertanyaan silahkan ditanyakan, tidak harus bidang kepolisian yang ditanyakan, jenengan sampaikan semuanya pada insya Allah bila mana kami bisa memberikan pencerahan ataupun jawaban, insya Allah akan kami berikan. Bila mana nanti kami terdapat kesulitan dalam menjawab, nanti insya Allah kami juga akan mohon petunjuk dari pimpinan-pimpinan kami yang berada di Polsek. Demikian ya. Mohon izin, kalau boleh tahu, adik-adik ini siswa kelas berapa sih? 789. Gak apa-apa, sedikit tapi malah itu nanti ilmunya lebih. Amin. Jangan pernah berkecil hati. Dimanapun kita menuntut ilmu, dimanapun kita mau berusaha, insya Allah kesempatan itu akan datang sama. Jangan pernah berkecil hati dengan keterbatasan. Selama kita punya niat yang baik, insya Allah Allah memberikan kemudahan dan kelancaran. Yang pasti karena kami mengampu di bidang lalu lintas, yang pertama yang akan kami sampaikan adalah tentang tata tertib berkendara. Selama kami berdinas di Polsek Patok, dilalat ya. Sering kami lihat mas-masnya, mbak-mbaknya itu kalau bulan pakai motor, ya mudah-mudahan bukan dari sekolah sini ya, mudah-mudahan. Kalaupun besok ketemu saya kok dilarang orang gue lempok kenalpotnya orang sing belum ya, Cekel mawar kan? bukan kami. Orang dicekel, baru dicekel, dicekel ke bahasannya kok menakutkan gitu. Pasti kita nanti ajak ngobrol, ya pasti itu. Kalau mau mencatat silahkan, tapi nanti materinya yang pasti akan kami kirim ke Bapak Kepala Sekolah ataupun Bapak Ibu di sini. Materinya tentang berkendara. Ini lama ujian di asas panen makanya. Pokoknya mohon maaf, saya dalam menyampaikannya campur-campur ya dia. Tujuannya biar adik-adik itu yang pasti yang pertama adalah menghilangkan image Pak Polisi medeni. Pasti kan jangan beranggap bahwa Pak Polisi medeni, padahal enggak. Pak Polisi itu enggak medeni. Yang medeni ini apa itu betul? Kebutuhan medeni. Tapi aku yang pernah ngerti ya. Mohon maaf ya Pak Kepala Sekolah ya. Kami menyampaikannya campur-campur biar nanti sama lebih akrab. Ya, biar nanti adik-adik ini kurang terlalu sepadan ya. Ini rumahnya yang paling jauh yang mana ini? Dari mana? Yang bersekolah di sini? Itu berangkat dari Batam. Dari Batam? Ada. Kalau dari Batam itu? Mondok. Mondok. Dari Quran yang tuntanjaan itu itu. Alhamdulillah ya. Jauh-jauh dari. Kemudian Boyolali. Ini sebenarnya yang mau datang ke sini adalah Pak Kantor Polsek Patok, AKP Pak Yaji, karena beliau saat ini ada kegiatan. Mohon maaf, kami menyampaikan permohonan maaf dari beliau pada adik-adik dan kepala sekolah. Beliau ada kegiatan seleksi paskibra tingkat Kabupaten Patok, jadi kami yang ditugaskan untuk menggantikan beliau.
Tapi untuk semua bahan yang nanti kami sampaikan adalah sudah berdasarkan beliau yang nyusun. Kami sampaikan untuk rasa sepaneng dulu, nggak usah sepaneng sih, nggak usah sepaneng. Ini dasar hukum untuk dalam lalu lintas ini, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan. Saya nggak akan membahas itu terlalu detail. Yang pasti yang kita akan mulai pengenalan rambu dan kafil. Rambu itu adalah alat pemberi isyarat, berfungsi untuk mengatur kendaraan atau pejalan kaki. Bisa dengan melihat semua di layar. Kalau di kehidupan nyata ya di jalan tidak pasti sudah, adik-adik semua sudah pernah lihat gitu. Semua sudah bisa naik motor. Paling jauh naik motornya kemana? Masih biar-biar masih aduh ini duluan. Namanya siapa Mas? Namanya siapa? Mas Bagus. Jadi di jalan itu biasanya ini terpasang di simpang 4 perempatan jalan. Itu adalah traffic light. Traffic light di kita ada 3 nih warnanya, merah, kuning, hijau. Untuk yang tujuannya untuk mengatur kendaraan. Kalau merah kan, merah untuk apa? Mas, berarti ya, kuning, hati-hati persiapan ya. Kalau udah kuning ya orang diterobos lampu merah. Udah ketemu kendaraan yang berlainan, terjadilah kecelakaan. Kalau hijau silakan jalan. Untuk mengatur pejalan kaki itu biasanya 2, merah dan kuning ya. Merah berhenti, ini biasanya berada di penyeberangan, jalan penyeberangannya. Dan lampu satu warna, merah atau kuning, berkedip memberi peringatan bahaya. Jadi pengertian rambu adalah, rambu-rambu lalu lintas adalah salah satu dari perlengkapan jalan yang berupa lambang. Jadi rambu itu ada lambang, ada yang berbentuk huruf, ada yang berbentuk angka, kalimat dan atau perpaduan di antaranya. Tujuannya adalah sebagai peringatan atau larangan, perintah ataupun petunjuk bagi pemakai jalan. Pemakai jalan itu yuk, adik-adik itu kalau pagi diantar naik motor melalui jalan raya itu ya berarti jenengan jadi pemakai jalan. Dan setiap jenengan berada di jalan raya itu berarti sudah ada aturan yang harus dilaksanakan dan ditaati. Contoh yang mudah apa deh? Kalau berkendara apa? Ngantuk ya? Sama. Apa deh? Kalau di jalan kita harus pripun? Kalau kita mau berkendara, baik itu pengemudi maupun yang membonceng. Apa? Mbak siapa namanya? Perkenalkan Mbak Safa ya. Mbak Safa pripun Mbak Safa? Kalau waktu berkendara, yang paling utama adalah pakai sampun belum? Udah belum? Oh dereng. Ya. Kalau kemarin belum, mudah-mudahan besok setelah ketemu Pak Dwi, besok kalau di jalan pakai helm ya, paling enggak pakai helm. Apa fungsinya helm? Helm itu kan berfungsi untuk melindungi kepala kita. Kita selalu berharap perjalanan kita itu kan aman-aman saja, baik-baik saja. Tapi karena kita berada di jalan raya, kita sudah hati-hati, belum tentu pengguna jalan yang lain itu berhati-hati. Gunanya itu adalah mengurangi resiko benturan bila mana terjadi kecelakaan. Maka sangat penting karena kepala adalah organ vital kita. Semua yang mengendalikan gerak fungsi dari seluruh anggota badan adalah kepala.
dimulai dari sekarang kami harapkan kalau berkendara yuk pakai helm, tidak akan mengurangi cantik maupun bagus-bagusnya adik-adik semua. Oke, seperti itu. Yang kedua, kalau kendaraan yang dipakai harus benar-benar sesuai dengan ketentuan, sesuai standar. Ini anak-anak cowok ini biasanya yang senang unik atau kreatif, menyalurkan kreativitasnya. Harusnya spion dipasang 2 ya nggak dipasang, ditaruh jok. Biasanya yang kami temui kalau anak SMP, SMA itu seperti itu. Nggak tahu alasannya kenapa kok ditaruh jok itu. Di jok ada kecoaknya biar bisa untuk dandan. Terus biasanya knalpotnya diganti yang suaranya lebih nyaring, biar tahu kayak Mas Ahmad kayak lewat kayak siapa. Tapi alangkah baiknya bila mana kita berkendara itu sesuai dengan apa yang atau kendaraan ya dari pabriknya seperti itu. Ada sebenarnya 2 knalpotnya juga standar ya, jangan diganti yang pro. Kita lanjut ya, nanti gantian jenengan yang membacakan ya. Kalau saya yang baca terus nanti kantor jenengan itu ada yang menguap yang di belakang. Sini deh, mau nemenin sini? Gak apa-apa maju sini. Bantu saya untuk membacakan ini. Aku yakin ya tak baca ini kalian bosan. Jadi mending kita ngobrol aja lah. Ngobrol tentang apa? Yang kalian suka apa? Apa? Drakor? Atau apa? Anak saya alhamdulillah seumuran jenengan semua, tapi sekarang sudah lulus SMP. Tanya, nggak apa-apa, silakan tanya kalau mau tanya. Nggak ada Pak Guru, nggak atas sampaikan pada Pak Guru, nggak ada mau tanya apa. Nah ini biasanya tugas kami ya seperti ini. Esok-esok ngebut, wah kalau namung niku mah, dia kalau namung niku, kan penting. Biasanya kan seperti itu, ya loh. Itu nggak tahu Pak polisinya siapa itu kok nggak tahu itu. Itu Honda Yamaha platnya nebeng, ya. Itu ilustrasi pesan kami adalah orang kondisi, tapi kalau mengendarai kendaraan motor bermotor itu pun harus pakai kelengkapan dari helm. Ribon. Dan kami menganjurkan kalau adik-adik semua sebaiknya jangan mengendarai sepeda motor dulu. Oke, jadi karena saya pernah lihat jenengan pakai sepeda motor, tapi nggak pakai helm boncengan 3. Bener nggak? Kalau nggak yang ini Mbak siapa ini namanya ya? Mbak siapa? Boncengan 3 pernah ya? Pernah ketemu saya kelihatannya. Nggak apa-apa ya Pak. Kami bisa memaklumi asalkan tidak berlebihan, dan kami harap tetap berhati-hati jangan sampai jatuh, karena bagaimanapun juga adik-adik ini belum layak untuk mengendarai sepeda motor ya. Nanti sampaikan kepada Bapak Ibu, Ayah Bunda, Papa Mama, tolong disampaikan, Pak, aku tuh belum boleh mengendarai sepeda motor ya. Jadi kalau ke sekolah, kalau nggak jalan kaki ya aku diantar aja ya Pak, gitu. Pak, minta uang saku lebih dong buat beli pakai data, ya. Atau gini, mau lihat apa lagi sih? Ini mau lihat apa lagi? Ini
Contoh rambu-rambu larangan yang biasanya dengan adik-adik semua lihat di jalan. Tolong dijelaskan kalau yang itu lingkaran merah dengan palang putih itu adalah dilarang masuk, dilarang memutar arah, dilarang parkir, dilarang berhenti, sepeda dilarang masuk, mobil dilarang masuk. Itu contoh-contohnya seperti itu. Ada lagi juga rambu-rambu petunjuk. Rambu-rambu itu ada beberapa ya. Ada rambu larangan, rambu petunjuk. Ini yang rambu petunjuk itu biasanya bisa dilihat di jalan yang familiar. Ada sendok dan garpu ini paling sering kami lihat, apalagi di jam-jam makan siang sering kami lihat seperti ini. Ya gitu. Nanti pulang jam berapa ini? 12. Jam 12 jam 10. Kalau jam 10 itu biasanya anak TK. Pulang jam 10 itu. Kalau jam setengah 11 SD. Berarti jenengan SMP kelas 1 kelas 7, 8, 9 ya. Pulangnya paling nggak jam 12. Pas di rumah udah matang itu pasarnya. Ya. Rambu-rambu peringatan. Rambu-rambu peringatan ini yang sering kali tidak dihimbau, tidak diindahkan oleh para pengguna jalan. Yang pertama persimpangan. Seperti persimpangan, orang alon-alon malah tidak banter. Biasanya seperti itu. Gek ratingnya menggok ngiwone ratingnya nama. The power of mana? Gitu. Itu ras terkuat di dunia sih. Kami juga nggak berani mengingatkan kan. Tapi kalau di sini saya yakin tidak ada yang seperti itu. Rating ngiri juga beloknya kiri. Ya kalau ada itu kita anggap khilaf. Mau dimaklumi. Persimpangan, tikungan, penyeberangan, turunan, dan ada perbaikan jalan. Nah ini kalau ada perbaikan jalan seperti ini juga harus diperhatikan. Orang malah motornya digas banter, lebih jalur yang berlawanan, senggol, paling mau nangis itu. Ibu, bapak, mungkin ada yang pernah jadi dia senyum-senyum sendiri. Ini cara aman berlalu lintas. Nah ini cara aman berlalu lintas. Yang pertama pasti yang disampaikan adalah kepemilikan SIM. Dasarnya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Undang-Undang Lalu Lintas Angkutan Jalan Pasal 281 Junto 77 Ayat 1. Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan yang tidak memiliki surat izin mengemudi sebagaimana dimaksud dalam pasal 77 dipidana. Ada pidananya ya, tidak punya SIM itu kurungan paling lama 4 bulan, denda paling banyak 1 juta. Banyak kan? Kurungannya ada 4 bulan, terus tambah denda 1 juta. Ini bukan untuk menakut-nakuti adik-adik semua, tapi ini untuk pemahaman, pengertian, dan tolong juga menyadarkan diri adik-adik semua. Aku lu desi, nanti nek gue motor ini janjane lu itu. Nek bapak ibu maringi motor, ya paling enggak kalau pakai sepeda motor harus pakai helm dan harus pakai baju. Kalau nggak pakai baju itu berbahaya, kedinginan soalnya. Di sini dingin, masuk angin. Ya. Persyaratan permohonan SIM, permohonan tertulis, bisa baca tulis, insya Allah semuanya sudah memenuhi syarat kecuali batas usia. Untuk golongan SIM A, SIM C, dan SIM D itu 17 tahun. Di sini sudah ada belum ya
memenuhi syarat untuk membuat SIM? Belum. Masih sampai satu? Sudah? Oh ya. Kalau sudah saya mau bertanya-tanya. Kalau dia sudah syarat administratif saya jasmani dan saya jasmani rohani aja ya. Lulus uji teori dan praktek. Uji teori dan praktek ini nanti ada semacam soal dan praktek secara langsung. Jadi dilengkapi hasil uji simulator. Siapa yang sudah memiliki SIM itu pun bisa dicabut kepemilikannya atas dasar tertentu karena suatu kejadian luar biasa atau dianggap tidak layak ataupun tidak kompeten dalam pakainya, itu bisa dicabut. Selanjutnya untuk penggunaan jalur lajur lalu lintas. Sekarang tak tanya saja, biasanya kalau pakai sepeda motor itu yang jenengan pakai lajurnya yang di kiri, di tengah, atau di kanan pasar jalan. Biasanya seperti apa sih? Kiri ya kan? Biasanya ada yang di tengah juga. Gitu. Malah berjajar ya. Pokoknya kami menghimbau sangat berhati-hati, terutama di jalur Jogja Wonosari, dari Patok sampai Jalan Wonosari itu sangat rentan, tinggi angka kecelakaannya. Kami hampir setiap hari menerima laporan terjadinya laka lantas, yaitu dari kesalahan sendiri, ada lawannya, ataupun karena konstruksi jalannya juga yang banyak jalan berlubang. Pengguna jalan selain jalur sebelah kiri dapat dilakukan mendahului kendaraan lain, diperintahkan oleh petugas. Jalur kanan hanya diperuntukkan bagi kendaraan yang kecepatannya lebih tinggi. Nek kowe nek nganggo motor alon-alon lho jare tengah. Kowe ndak diri klakson. Ya, sobat-sobat di klakson-klakson, isinya lesi ya. Oh ya, saya juga seperti itu, di klakson-klakson padahal lampunya merah aja kan. Kendaraan yang kecepatannya lebih tinggi itu untuk jalur kanan akan membelok, naik belok, ojo naik minggir. Kalau mau memotong jalan, lebih baiknya adik-adik semua mengambil di lajur tengah. Tapi jangan lupa belok kanan ya saya naik kanan, ojo belok kanan saya naik kiri. Ya, itu nanti tidak terjadi kecelakaan. Lajur kanan juga digunakan untuk mendahului kendaraan bermotor. Nah, ini hal-hal yang dilarang ini yang seperti yang saya jelaskan tadi. Menyalip kalau pandangan tidak jelas itu jangan dilakukan, itu membahayakan. Seumpama adik-adik semua di belakang mobil mau mendahului, pastikan dulu dari arah berlawanan tidak ada sepeda motor atau mobil yang lain. Biasanya sekarang ini DNA ini pembalap semua kan? Kalau orang Banten, orang Arab seperti itu. Yang penting jemput tangan orang Arab yang orang pikir kiri, gitu. Rawi-rawi lantas malah putung, nah, gitu. Enggak. Kalau di sini enggak ada, insya Allah enggak ada. Semuanya siswanya santun-santun semua, sopan-sopan semua, yang sopan dan yang santun. Kalau yang enggak, insya Allah nanti segera diberi hidayah. Tata cara berpapasan dengan kendaraan lain. Pengemudi atau pengendara yang berpapasan dengan kendaraan lain dari arah berlawanan pada jalan 2
biar nggak bosan saya bantu baca ya satu-satu ya. Ini mic-nya, ini tolong dibantu. Tata cara berpapasan. Mas, aku udah baca nggak? Nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Enggak, semua dapat diminta. Mas siapa namanya? Mas Faris. Ayo ganti. Nggak apa-apa. Biar nanti teman-temannya paham. Kalau yang dijelaskan Pak Polisi jadi ngantuk ini kelihatannya. Oh enggak ngantuk. Ya dibaca dari situ bisa? Nggak bisa baca. Belum ada lancar, Pak. Apanya? Belum baca. Nggak apa-apa. Yang penting usaha ya. Ya Mbak ya, tolong dibaca Pak. Tata cara berpapasan nomor 1 2 dari Mbaknya yang paling ujung. Kelihatan nggak? Kelihatan ya? Tolong dibantu. Ayo, nggak apa-apa. Nomor 1. Enggak, nanti semua dapat bagiannya. Pengemudi atau pengendara yang berpapasan dengan kendaraan lain dari arah berlawanan pada jalan dua arah yang tidak dipisahkan. SDR jelas secara jelas saja memberikan ruang yang cukup di sebelah kanan kendaraan. Stop. Saya nggak usah pakai ini ya. Bisa dengar kan? Biar lebih enak ya. Pengemudi atau pengendara yang berpapasan dengan kendaraan lain dari arah berlawanan pada jalan dua arah. Jalan di jalan raya dua arah. Ada garis marka di tengahnya. Itu kan membagi antara lajur kanan dan lajur kiri, lajur jenengan dan lajur lawan. Entah itu jenengan berada di kiri ataupun di kanan, wajib memberikan ruang yang cukup di sebelah kanan kendaraan. Itu yang kami maksud. Nek berkendara itu ojo tengah-tengah, tapi berada di sisi kiri. Bila kecepatan adik-adik semua hanya sedang, biar memberikan kesempatan kendaraan lain untuk menyalip atau mendahului. Yang kedua, adik, silakan. Ya Bapak. Pengemudi atau pengendara sebagaimana dimaksud jika terhalang suatu rintangan atau pengguna jalan lain, depannya wajib mendahulukan kendaraan yang datang dari arah berlawanan. Udah paham belum itu maksudnya? Itu nek jenengan arep mendahului. Ini ada mobil, dia mau mendahului. Otomatis mendahului ini kan akan mepet di marka jalan dan bisa jadi juga melampaui marka jalan yang di tengah. Itu akan sangat berbahaya bila mana adik-adik semua tidak memperhatikan dari arah berlawanan itu ada kendaraan atau enggak. Kalau ada kendaraan, hendaknya jenengan tunggu dulu terbukanya space atau ruang. Kalau dikira di sini sudah sepi, jenengan baru bisa mendahului. Kalau masih ramai, hindarkan untuk mendahului karena itu akan membahayakan keselamatan adik-adik semua. Bisa mau setangi nyenggol, entah itu mau bak truk nyenggol jenengan, dan itu sangat membahayakan nyawa jenengan. Pada jalan tanjakan dan turunan selanjutnya. Pada jalan yang menanjak atau menurun yang tidak memungkinkan untuk saling berpapasan, kendaraan yang menurun wajib memberikan kesempatan kendaraan yang menanjak. Dan gondeng pas tanjakan itu gunanya toleransi ya, pospo kita sama pengendara jalan yang lain. Dan posisinya jenengan pas menurun atau menanjak. Nek weruh kuwi ana sing kendaraan lagi menanjak, apalagi itu sedang membawa muatan, hendaknya jenengan memberikan kesempatan karena itu resikonya yang paling besar di kendaraan yang memiliki muatan ya. Memperlambat kendaraan. Pengemudi wajib memperlambat kendaraan jika apa sih? Satu mengurangi kendaraan ini menyebabkan akan menimbulkan Penumpang, PNBG itu penumpang. Jadi
Wajib memperlambat kendaraan jika melewati kendaraan umum yang menaikkan atau menurunkan penumpang. Nah, ono bis yang ngarepe jenengan kok nanti lagi menaikkan atau menurunkan hendaknya jenengan pelan-pelan. Jangan malah menyerobot lewat kirinya. Biasanya kan kalau bis itu diserobot lewat kiri, tapi itu jangan gitu. Karena kadang ada blank out-nya, sopir bis itu tidak bisa melihat keseluruhan dari badan mobilnya biasanya. Jadi harus benar-benar, apalagi yang berada di belakangnya, memang harus hati-hati. Yang kedua, Cek, tadi malam tidur jam berapa? Tadi malam tidur jam berapa? Ngapain belajar? Ngaji. Oh, tadi malam udah ngaji. Kamu berapa? Udah lama belajar. Di mana? Semangat ya. Nah, nomor 2 nih. Melewati kendaraan tidak bermotor yang ditarik oleh hewan. Ini contohnya gerobak komando. Itu diperlambat karena dikhawatirkan yang jenengan ini tiba-tiba nyalip, kok sapi ini sampai engkau berjalan di sini. Udah malah jenengan kepingin berjalan kok sapi. Ya. Yang nomor 3, adik. Oh iya, berarti waktu hujan, ini orang malah, wah aku selalu jalan, aku tak gas banter, gas mau jalan-jalan kan, itu enggak, itu jalannya atau genangan air itu akan membuat jalan itu tidak terlihat, apalagi kalau ada lubangnya, dan bisa terjatuh kalau melintasi lubang itu. Nomor 4, memasuki giat masyarakat yang belum dinyatakan dengan rambu. Misalnya ono lelayu, ada kirang atau pawe, itu ya sesama pengguna jalan kita harus memberikan kesempatan. Kalau biasanya kan udah ada yang ngatur itu nanti tinggal jenengan bisa melewatinya. Nomor 5, silakan. Melintasi perlintasan kereta api. Kalau di sini ada perlintasan kereta api, betul sih? Gak ada nih. Yang paling dekat dari sini perlintasan kereta apinya Prambanannya, Pasar Prambanan. Pasti sudah pernah lewat sana semua ya. Itu kalau Palangi Midun ya berhenti dulu, habis dipalang kok malah ditabrak. Itu sangat berbahaya. Yang keenam, Mas siapa? Mas. Ya udah, kita beri kesempatan dia tidur. Mas tadi siapa namanya? Nomor 6, Mas, tolong dibantu kita baca, Mas. Mengetahui ada pejalan kaki yang akan menyeberang. Ya. Ini yang kebanyakan yang kita jumpai di sini ya. Mau menyeberang, orang pejalan kaki yang menyeberang, memotong jalan. Mengetahui ada pejalan kaki yang akan menyeberang, itu hendaknya diprioritaskan didahulukan. Jangan-jangan malah ada orang mau nyebrang malah tambah banter, betul ya, ayo, betul nyebrang lagi, 14 lagi. Jangan ya, awalnya itu kalau biasanya kan di sini bapak-bapak ibu-ibu yang mau ke sawah itu jangan ramah jadi guguyan sakit. Tata cara belok, nah ini tadi biasanya orang bapak tadi yang sen kanan belok kiri tadi, ini sudah paham ya, memberi syarat dengan lampu
nek ra ono terang di lampu yo gul lengan. Lengan. Nek ojo terus lepas tang, lepas tangan. Tiba malah dadi sakit ngono nggih. Paling enggak yo pelan-pelan tangan kirinya dipakai untuk lampu. Pengemudi tidak dapat langsung belok kiri pada setiap persimpangan jalan kecuali ditentukan. Ini biasanya kalau di lampu merah trafiknya itu ada lampu petunjuk, rambu petunjuknya. Belok kiri ikuti lampu. Seperti itu nek lampu nek abang ya udah terus belok kiri. Masalah apa-apa langsung kok Pak polisi apa kosong. Itu akan sangat membahayakan ya. Jadi kalau memang ada petunjuknya belok kiri terus jalan ya jalan ya. Belok kiri harus mengikuti lampu ya harus mengikuti lampu. Hak utama pengguna jalan untuk kelancaran lalu lintas. Yang pertama kendaraan pemadam kebakaran yang sedang melaksanakan tugas. Kenapa pemadam kebakaran itu selalu menyalakan sirine kalau mendatangi suatu tempat kebakaran karena itu adalah prioritas. Jadi adik-adik semua pas melihat atau menemui tersebut yang memberikan kesempatan karena itu adalah pertolongan pertama. Kesempatan untuk jalan orang malah di kadang-kadang ini apa ya? Ambulans yang mengangkut orang sakit, ambulans sudah mengerti semua ya. Kendaraan untuk memberi pertolongan pada kecelakaan lalu lintas, kendaraan pimpinan dan pejabat negara itu memang pengecualian. Pejabat negara asing, lembaga internasional yang menjadi tamu negara. Iring-iringan pengantaran jenazah itu juga prioritas. Konvoi, pawai atau kendaraan untuk kepentingan tertentu menurut pertimbangan petugas kepolisian RI. Peringatan dengan bunyi berupa sirine hanya dapat digunakan oleh ini sing cowok-cowok ini biasanya klaksonnya diganti ini nah itu jangan ini sesuai yang standarnya saja dan jangan dibikin yang bersirine karena sudah ada aturannya sesuai Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2000 tentang Undang-Undang Lalu Lintas Jalan Pasal 59. Biasanya tunggu keren-kerenan kok klaksonnya diganti sih kayak sirine ambulans itu kan banyak di jalan seperti itu ya. Hanya untuk kendaraan pemadam kebakaran, ambulans, kendaraan dan petugas penegak hukum, kendaraan petugas pengawalan kepala negara atau pemerintah asing. Penggunaan warna lampu isyarat dan sirine ini untuk pengetahuan umum saja. Warna biru dan sirine digunakan untuk kendaraan dinas Polri. Warna merah dan sirine warnanya apa? Nganggo sirine. Biasanya digunakan untuk ramor tahanan, kendaraan ramor tahanan, TNI, pemadam kebakaran, ambulans, palang merah, rescue itu tim penyelamat biasanya, ya, SAR, dan sebagainya. Warna kuning tanpa sirine. Lampu isyarat warna kuning tanpa sirine digunakan untuk ranmor patroli jalan tol, DRLAJ, perawatan dan pembersihan fasilitas umum, derek dan angkutan barang khusus. Nah ini safety riding. Tapi untuk kendaraan zaman sekarang udah langsung otomatis nyala ya. Dan nyala semua belum kalau berkendara siang hari. Itu gunanya untuk menekan angka kecelakaan. Nah ini yang lagi Pak Polisi ngasih yang ini satu tempurung keras namun dengan ada lapisan dalam bulan, kaca pelindung mata. Tapi anak-anak muda ini biasanya radine karblos saya radine kocok ya, copot ya. Padahal itu sangat berguna ya. Berguna untuk apa? Ya kalau apa debu itu kan bisa menahan.
tali pemegang. Tuh, kadang mah rawat tali ini, helmnya tidak boleh topi, tidak boleh temennya. Ini sih, seperti itu ya. Berlogo Ibu SNI, Standar Nasional Indonesia. Gunakan lajur kiri lebih aman, Bu. Tuh, seperti itu ya contohnya ya, lajur kiri ya untuk sepeda motor ya. Thank you, udah selesai. Oh, dan yang penting saya sudah menyampaikan banyak. Sekarang sesi bebas. Jangan mau tanya, mau berbagi pengalaman apa, selama kami bisa menjawab. Ada lanjut saja. Sambil makan nggak apa-apa, silakan. Tapi jaga kebersihannya. Oke. Buat SIM itu bayar nggak? Buat SIM itu bayar deh. Bayar. Kira-kira 120 untuk pembuatan SIM ditambah kesehatan 20 dan tes psikologinya 30.000. Itu. Monggo silakan mau sharing apa? Ada yang cita-citanya jadi polisi atau tentara atau cita-cita apa? Ada nggak yang pengen jadi Pak TNI atau Pak Polisi atau Bu Poluan? Semangat ya, pokoknya semangat. Jangan pernah berkecil hati dimanapun kita menuntut ilmu, kesempatannya sama. Sekarang banyak sekolah-sekolah yang sudah berbasis dengan beasiswa, tidak ada biaya yang umum. Yang penting dengan belajar nilainya memenuhi syarat, insya Allah itu nanti bisa mengikuti seleksinya. Kalau yang berkeinginan menjadi TNI ataupun Polri bagi pada umumnya yang cowok-cowok ini, ya jangan merokok dulu karena nanti itu akan berpengaruh dengan kesehatannya. Yang cewek juga coba merokok, apalagi vape ya. Vape itu kan ada ya. Enak nggak itu vape itu sebenarnya? Soalnya Pak Polisi nggak belum pernah. Nah ini belum pernah, Pak Polisi saya belum pernah merasakan vape. Gimana rasanya? Ada rasa nanas, mango, banana, vanilla. Ya, tolong dihentikan kalau yang sudah terlanjur, tolong dihentikan. Masa depan adik-adik semua masih sangat jauh, masih panjang, tolong dijaga kesehatannya. Dan sekarang mulai senang berolahraga, jangan banyak tidur. Biasanya banyak tidur itu sama mereka dijaga. Jam-jam segini itu memang kita harus beraktivitas karena itu akan berpengaruh dengan kesehatan baik jasmani maupun mental. Nanti jenengan bisa melihat terus teman-teman jenengan yang suka tidur di kelas, jam pelajaran malah tidur, itu bisa dilihat saja nanti. Mohon maaf ya, pasti entah itu tidurnya dibuat-buat atau ngantuk beneran. Kalau ngantuk benar bisa kami pahami juga, ngantuk itu adalah nikmat. Tapi kalau ngantuk dibuat-buat ya paling mudah ya ditahan dulu lah. Kita di sini kita berbagi ilmu, berbagi pengalaman. Kalau kami bisa memberikan pengalaman, berbagi pengalaman kepada adik-adik, itu akan menjadi amal kebaikan kami. Sangat ngantuk itu. Mas siapa namanya? Mas Alfi. Sama itu yang di pojokan siapa? Tolong dibangunin, suruh duduk di sini dekat saya. Sini, duduk di sini berdua. Enggak apa-apa, enggak saya suruh ngapain, enggak saya suruh ngapa-ngapain. Sini, duduk sini. Sama Mas yang di pojokan sini, Mas. Enggak apa-apa, Mas. Enggak, saya enggak marah. Sini, saya ditemenin di sini aja. Pergi.
Pergi mas, sini. Sini. Dulu sini. Ayo, enggak disuruh ngapa-ngapain ini. Materinya udah selesai, tak keluarin ini materinya udah. Nanti kalau mau sini nggak apa-apa sini. Kita sini nah sini nggak apa-apa. Kalau cuma satu, ya satu aja. Namanya siapa? Perkenalan dulu. Namanya siapa? Yang jelas nama, tempat tanggal lahir di mana, kelas berapa, terus alamatnya mana. Biar besok kalau di jalan, saya kebetulan pas berdiri di jalan nyabangin jenengan tak kenali, Aldi, seneng. Koncoku kah yang atau dengan seneng loh. Begitu ya. Ayo kenalan deh. Halo, nama saya Rizal, kelas 9. Kelas saya di Panjaitan. Terima kasih. Mas Rizal betul pasti ya. Kalau udah juga saya kan mau pede ya. Ya teman. Ya. Sini besok deh. Besok dulu sih. Geser ya. Nah, Siapa? Belum. Sudah pada Kan yang ngerti cuma teman-teman ya, saya belum tahu. alamat RT RW kamu RT-mu RW-mu kelas gitu kan kelas Siapa itu dulu? Oh, nah. Enggak ada. Wali kelasnya siapa wali kelasnya? Bu siapa? Sama wali kelasnya nggak tahu ya? Siapa Dek? Waduh, lupa nggak Bika? Rumahnya mana Bika? Di bawah situ Pak. Tadi malam kalian berdua begadang. Tapi ngantuk ya? Udah sarapan belum? Baca. Yes. Ya. Mau lagi itu, mau ramu nih biar kalau. Udah minum wes. Oh, langsung lagi mau nih.
pasti seneng nih yang dengan datang. Anak-anak pasti. Orang sepakat. Ya ibu. Kamu jero parkiran. Iya, karena jalan. Masa mau berdoa? Nah, ini adik-adik pasti suka ini kalau ketemu ornamen. Oke, masih oke. Di mana begadang? Sering begadang? Tidak sering aman. Tadi malam begadang apa? Lalu bilang udah nggak ada ya? Main game. Semua bawa gadget? Semua bawa HP? Di sini diperbolehkan? Aturan di sekolah? Ini ya berkaitan dengan gadget. Adik-adik semua harus bijaksana dalam penggunaan gadgetnya ya. Masalahnya bijak terus. Harus benar-benar bijaksana. Sekarang itu dunianya kan sudah digital semua. Hati-hati dengan jarimu. Kalau dulu hati-hati dengan mulut, sekarang hati-hati dengan jarimu dalam menanggapi konten. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini kalau jangan punya gadget, punya akun TikTok atau di YouTube bisa juga. Ini kebetulan anggota Polsek Patok yang juga aktif di sosial media, namanya Pak Wildan Nomen Busono Adi. Kita sambut Pak Wildan. Siap. Sampai jam berapa deh? Jam 3. Jam 3. Jangan, ini dihindari. Perbuatan-perbuatan ini harus dihindari meskipun itu dengan kawan. Hindari kekerasan, saling mengejek. Biasanya ece-ecenane nyebut jeneng wong tuwa, semua itu kan biasanya seperti itu. Ini tol natol. Sebelum bapaknya sing natol dijuluke anaknya. Itu jangan, nggak boleh nggih. Saling menghormati di sini siswanya sedikit, harus saling mengenal, harus saling membantu, saling tolong-menolong, saling mendukung yang pasti ya. Semua mudah-mudahan siswa-siswi di sini masa depannya akan lebih baik lagi dari kami, menjadi sesuai apa yang dicita-citakan. Pesennya ora sah sik aneh-aneh, seneng dolan nek ojo terus kelayapan. Nek kelayapan istilahnya dolan tidak ingat waktu sampai digoleki wong-wong. Dan yang pasti kalau kemana-mana karena jenengan kategorinya belum dewasa, harus seizin atau sepengetahuan orang tua, apalagi itu sampai membawa barang berharga berupa sepeda motor ataupun apa, itu jangan sampai ya, harus izin orang tua. Kalau di lingkungan sekolah, menghormati aturan yang ada di sekolah, menghormati bapak ibu guru yang ada, itu adalah pengganti orang tua jenengan selama di sekolah. Ngantuk? Foto. Berdiri sekarang. Berdiri saya. Berdua berdiri. Ayo berdiri. Berdiri. Di sini ada masnya nggak? Mas Eki, Yapi gitu ada nggak?
atau janji siswanya nyapi gitu, nggak ada. Terus nyanyi ini sih paling seneng nyanyi apa? Nyanyi dengan apa nyambung. Terus harus gaspol jalan-jalan ya selalu mau. Yang penting juga berada di lingkungan sekolah seneng, ketemu Pak Polisi seneng, ketemu guru Pak Guru seneng karena juga di sini tugasnya hanya kalau tidur usahakan di rumah, datang ke sekolah dengan suasana yang fresh, bahagia. Saya ketemu ketemu Mas Alfi. Hafalan suratnya sudah sampai surat apa? Kan ini di sini ya. Hafalan suratnya surat mau makan? Sudah mau makan? Sudah hafal ya? Yang lain ya, yang lebih 30 kan? Ya, nggak apa-apa, baca. Yang benar pelan-pelan saja, biar didengarkan sama teman-temannya. Kalau Mas Alfi, surat apa naik? Ikro jilid berapa? Jilid 1. Lipat ya. Terus doanya, gua mau masuk kamar mandi. Oh langsung. Berarti kamar mandinya nggak ada pintunya? Oh iya? Ada pintunya tapi kan buka pintu. Oh gitu. Assalamualaikum. Oh. Doanya apa yang kita? Lupa. Doa mau makan? Doa mau makan? Bisa. Iya. Mas Ijal, Mas Rizal. Nama kerennya Ijal. Mas Rizal, Mas Rizal. Namanya salah aku. Oh. Kalau Mas Rizal lancar, benar tajwidnya, selesai jajan. Oke. Nah. Ini semuanya tergantung Mas Rizal sama Mas Alfi. Kalau ini lancar sampai sini selesai. Ayo dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Lila fi kulli sinin illa bi lailatis sita'i was-sayf falyabudu rabb hadzal bait alladzi at'amahum min ju'i wa amanahum min khauf. Itu sudah benar, tapi alangkah baiknya kalau diulangi setiap ayatnya dibacakannya pelan-pelan biar ini yang sudah hafal juga bisa tahu, yang belum hafal bisa lebih hafal. Bismillahirrahmanirrahim. Li'ila fi Quraisy illa rihlatas sita'i was-sayf falyabudu rabb hadzal bait alladzi at'amahum min ju'i wa amanahum min khauf. Ayo, doa mau makan dan sesudah makan. Ini kan mau makan semua, mau jajan. Ini kamu yang doain biar habis ini bisa jajan. Bismillah, alhamdulillah. Nah, doa. Bismillah pun enggak? Bismillah. Rimon. Bismillah. Cuci tangan. Nyanyi Indonesia Raya aja. Ini jam 10. Tapi liriknya jelek banget. Liriknya itu dari mana tuh? Lirik suara saya jelek. Enggak apa-apa, ya udah malu enggak usah pakai itu. Ya. Wah, nanti kan. Ayo.
Posisinya siap. Siap, siap dan siap. Pada bulan bisa nggak? Siap. Yang apa apa sih? Kalau kedua, yang tengah. Itu kalau teriak seperti itu. Ayo. Siap bergerak balik. Dan sepakat. Cumannya lo. Ya fokus terus semua lu jangannya. Wih, jangan. Penonton kecewa ini. Cuma dari jal. Saya tahu, saya di kupingnya ada doa, udah. Bukan. Terus. Ini tadi sedikit ilmu, sedikit pengetahuan yang bisa kami sampaikan ke adik-adik semua, dan mohon maaf ini Mas Alfi dan Mas Ijal ini kami minta maju ke depan hanya untuk contoh ya, maksudnya contoh untuk pembelajaran dengan semua siswa-siswi di MI Yapis ini. Bila mana kita pengen berhasil, kita harus memulai itu dari diri kita sendiri. Jangan pernah menganggap hal sekecil apapun bila mana kita mempunyai cita-cita maupun keinginan. Ini mungkin karena aktivitasnya di rumah yang begitu berat dan menguras tenaga, mungkin sampai di sekolah ngantuk. Dan saya harap ngantuknya pas hanya acara ini saja. Kalau di sekolah, di kelas tidak ya, karena di kelas itu adalah tempat yang paling baik untuk menimba ilmu. Pesan dari kami, tetap hormati gurumu, patuhi apa yang disampaikan oleh kedua orang tua kalian, selalu mempunyai cita-cita, mempunyai effort dan semangat yang tinggi dalam meraih cita-cita kalian. Tak lupa, yang paling utama adalah selalu berhati-hati dalam mengendarai kendaraan bermotor, karena jenengan semua belum memenuhi syarat untuk mengendarai kendaraan bermotor, entah itu di jalan raya maupun tidak. Jangan lupa pakai helm sebagai pengaman. Sekian dari kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.